Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah pengolahan citra digital pada pertemuan 9 dengan materi tentang segmentasi atau segmentation. Yang pertama, apa itu segmentasi atau segmentation? Pada dasarnya, segmentasi atau segmentation ini dia mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah partitioning image. Jadi yang pertama partitioning image, dan yang kedua adalah isolating specific region of interest atau ROI. Bedanya apa antara partitioning image dengan isolating atau isolasi specific region atau specific area? Oke, bisa dilihat pada bagian partitioning image ada sebuah citra seperti ini sebagai berikut. Di dalamnya terdapat beberapa area, beberapa region, gitu ya. Fungsi utama segmentasi yang pertama adalah mendapatkan beberapa bagian-bagian atau objek atau menghasilkan beberapa region. Jadi dari sebuah citra ini ada berapa bagian atau ada berapa objek, gitu ya. Contohnya, setelah disegmentasi, ternyata pada citra ini itu dengan tujuan partitioning image itu ada 3 region, 3 area. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Gitu ya. Jadi ada tiga objek. Ini merupakan fungsi tujuan segmentasi yang pertama. Gitu. Mendapatkan beberapa bagian-bagian atau objek, menghasilkan beberapa region, sehingga menghasilkan beberapa region, beberapa area. Kemudian, yang kedua adalah isolating a specific region of interest. Nah, untuk yang kedua ini, fungsi yang kedua ini, mendeteksi sebuah, dalam hal ini spesifik objek ya, sehingga menghasilkan hanya 2 region, yaitu foreground dan background. Untuk gambar yang sama, begitu, saat kita ingin mensegmentasi sebuah objek dengan bentuk tertentu seperti ini, maka proses segmentasi itu akan menghasilkan 2 region, yaitu objek yang diinginkan dengan objek lainnya, gitu ya. Hanya ada 2. Ini sebagai foreground dan ini sebagai background. Jadi perbedaannya di situ. Ada 2 tujuan utama. Ini menghasilkan untuk mengetahui beberapa objek yang ada dalam sebuah image. Kalau ini untuk lebih spesifik mensegmentasi sebuah image secara spesifik, gitu ya. Sehingga menghasilkan hanya 2 region. Meskipun di dalamnya ada tadi ya, ada 3 objek, tapi setelah dilakukan segmentasi hanya muncul 2 region, foreground dan background. Foreground ini akan dianalisis dan background adalah objek keduanya. Dalam hal ini, untuk isolating ini, dia menghasilkan bentuk binary. Sedangkan untuk partitioning, bentuknya label, karena bisa lebih dari 1 label gitu ya. Di sini ada 3 label, label 1, label 2, label 3. Labelnya bisa dalam bentuk angka atau huruf dan sebagainya. Nah, sehingga untuk isolating ini, bentuknya binary. Ini berarti 0, 1 gitu ya, 0 dan 1. Oke, itu tentang fungsi atau tujuan dari segmentasi. Gitu. Untuk menggambarkan apa sih segmentasi gitu. Jadi mendapatkan objek, gitu, mendeteksi objek. Oke, teruskan. Oke, secara definitif tujuan segmentasi adalah mengidentifikasi pixel-pixel mana yang berada pada kelas yang sama.
dalam hal ini memiliki karakteristik dan nilai yang sama untuk dilakukan grouping pixel gitu ya. Contoh pada gambar yang ini, pada citra ini saat kita melakukan proses segmentasi untuk partitioning, kita bisa mendapatkan beberapa bagian objek. Yang pertama, objek yang kedua, pada yang kedua, ketiga, dan keempat. Gitu. Ini untuk proses partitioning. Maka jika dalam bentuk isolating, biner gitu ya, berarti yang ini adalah foreground, ini adalah background. Hanya mendapatkan dua. Kalau ini dalam bentuk partitioning, mendapatkan beberapa bagian objek dalam sebuah citra. Gitu ya. Pada intinya, proses segmentasi ini mengidentifikasi pixel-pixel yang berada pada kelas yang sama, karakteristik atau nilai yang sama. Kemudian di grouping pixelnya, dikelompokkan pixel-pixelnya sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilainya. Gitu. Kemudian segmentation purpose, jadi fungsi-fungsinya atau dalam aplikasiannya segmentasi ini beberapa contoh diantaranya yang pertama menghitung objek. Dalam ini properties berarti banyak atribut ya. Misalkan seberapa besar tumornya, jadi untuk mendeteksi citra tumor gitu ya. Ukuran, kalau bisa berarti ukuran semakin besar atau semakin kecil gitu ya. Nah, dari hasil segmentasi ini, dari sebuah citra, berarti kita melakukan segmentasi mana sih bagian tumor dari citra tersebut, gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan bagian tumornya, kita hitung properties ukurannya, besarnya. Apakah objek tersebut semakin besar atau semakin kecil. Menghitung luas region atau area, tadi ya salah satunya ya. Jadi menghitung luas area dari sebuah objek, di sini tumor. Kemudian menghitung jumlah objek tertentu. Kita ingin tahu ada berapa objek dalam suatu area tertentu. Objek tertentu ya, misalkan ada objek spesifik dalam area A, dalam sebuah citra A ada berapa objek X misalkan. Kemudian juga untuk deteksi atau localization, misalkan di mana posisi kendaraan, di mana posisi orang, apakah kendaraan dekat dengan orang, apakah ini objek atau bukan. Gitu. Jadi beberapa hal yang dilakukan pada proses segmentation. Nah, dalam melakukan segmentasi objek, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pixel-based method. Itu klasifikasi pixel, kemudian buat region. Jadi klasifikasi pixel. Yang kedua ada region-based method. Region yang bersifat homogen, region memenuhi beberapa karakteristik atau properties tertentu. Jadi jika sebuah region itu memenuhi karakteristik tertentu, itu juga bisa menjadi bagian dari proses segmentation. Yang pertama pixel-based segmentation. Nah, dalam melakukan segmentasi, gitu, khususnya tadi yang isolating, kita ingin mengidentifikasi sebuah objek, maka ada dua teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama basic thresholding. Basic thresholding ini dengan cara mengklasifikasi intensitas pixel ke dalam dua kelas menggunakan satu nilai threshold. Nilainya tetap, statis gitu. Kemudian ada adaptive thresholding. Sama seperti basic thresholding, namun menggunakan nilai threshold yang ditentukan secara otomatis atau adaptif, tergantung citranya. Gitu. Jadi untuk yang basic thresholding ini dalam melakukan segmentation, kita menentukan sebuah nilai threshold, kemudian kita lihat bentuk hasil segmentasinya. Yang kedua adaptive.
Berarti bergantung kepada citranya. Jadi nilai thresholdnya akan berubah-ubah tergantung dengan citranya. Begitu. Yang pertama basic thresholding. Nah, untuk basic thresholding ini caranya adalah, atau prosesnya adalah klasifikasi setiap pixel sebagai foreground atau background menggunakan nilai threshold. Nah, ini tujuan untuk isolating. Jadi mengklasifikasi setiap pixel yang ada pada citra sebagai foreground dan background. Jadi kita mau mengidentifikasi sebuah objek. Nah, ini menggunakan nilai threshold. Basic segmentation operation-nya seperti apa? Nah, biasanya mengelompokkan pixel ke dalam dua kelas binarisasi gitu ya. Jadi biner, ada 0 dan 1. Ini rumusnya, ketentuannya. Biner itu dalam 0, 1 itu berarti dalam skala gray yang hitam adalah 0, putih 255 maksimal. Jadi dalam proses segmentation basic operation ini, kita akan menggunakan pixel-pixel mau hitam atau putih, sehingga bisa terlihat, bisa tersegmentasi objeknya. Ya, misal, atau ini rumusnya, jika nilai pixel pada titik X, Y itu lebih dari nilai threshold, maka jadikan 255 nilai pixelnya. Kemudian, jika nilai pixel pada titik X, Y kurang dari threshold, jadikan 0. Atau jadikan background, jadikan foreground. Di mana T adalah threshold. Gitu ya. Nah, dalam menentukan threshold ini, itu bisa didefinisikan oleh user atau secara otomatis tadi ya. Bisa manual atau secara adaptif. Gitu. Sekarang bagaimana cara atau tadi penjelasannya? Proses segmentasi ini. Cara kerjanya adalah, misalkan kita punya sebuah susunan pixel, citra gitu ya. Ini citranya. Kemudian kita menentukan threshold-nya 15. Ketika kita punya nilai threshold 15, maka berlakukan rumus yang tadi gitu ya. Tadi rumusnya adalah jika nilai pixel lebih dari sama dengan threshold, maka jadikan 255. Jika kurang dari threshold, maka jadikan 0 gitu ya. Di sini contoh pixel yang 8 ini kurang dari 255, kurang dari threshold. Thresholdnya 15. Karena kurang dari threshold, maka dijadikan 0. Ya. 5 sama 0, dan seterusnya. Bagian yang kedua, titik yang 18 ini, pixel 18 ini, dia lebih dari threshold, maka dijadikan 255. Dan seterusnya. Termasuk yang 15, karena dia sama dengan threshold, maka dia pun dijadikan 255. Inilah proses segmentasi dengan basic thresholding. Ya, segmentasi dengan basic thresholding. Sehingga nanti hasil segmentasi ini kita mendapatkan sebuah objek yang tersegmentasi. Nah, problemnya adalah bagaimana mendapatkan result yang optimal. Yang pertama, menggunakan informasi histogram. Seperti apa caranya? Oke, contoh di sini. Kita punya sebuah citra sidik jari seperti ini kira-kira. Nah, kita ingin mensegmentasi bagian sidik jarinya, garis-garis sidik jarinya. Maka cara umum yang dilakukan adalah dengan menganalisis histogram. Bentuk histogram. Kita sudah pelajari histogram ya. Histogram adalah intensitas kemunculan nilai piksel citra. Nah, dengan global thresholding ini, menentukan threshold baik ini, di sini kita menentukan nilai threshold di antara dua distribusi gray value. Di sini terlihat ya, ada dua distribusi gray value. Ini bagian yang pertama. Nah, ini yang kedua. Dua distribusi gray value. Sehingga kita bisa menentukan nilai threshold-nya di sini gitu ya. Nilai T ini threshold-nya.
Kalau kita misalkan 0 sampai 255, ini kira-kira di tengah, berarti nilai thresholdnya kira-kira ini adalah nilainya 120 gitu ya. Jadi dari semua pixel citra ini, yang nilainya lebih dari sama dengan 120, ya, nah itu jadikan 255 gitu. Dan nilainya kurang dari 120, maka jadikan 6. Sehingga semua citra yang ada pada bagian ini, gitu ya, ini akan bernilai 0. Sehingga berwarna hitam. Dan bagian ini akan menjadi nilai 255, berwarna putih. Gitu ya. Jadi hasil segmentasi dari citra ini adalah ini. Segmentasi garis-garis sidik jarinya. Oke, gitu ya. Nah, permasalahan dari penentuan thresholding secara umum ini adalah, contoh, citra yang pertama ini, bentuk histogramnya seperti ini. Gitu ya. Dengan konsep yang pertama tadi, kita memisahkan, menentukan threshold di antara dua distribusi gray value, maka kita bisa melihat di sini histogramnya. Ada dua distribusi gray value, di sini dan area sini gitu ya. Sini kita bisa mengira-ngira menentukan histogramnya di sini. Nilai thresholdnya di sini. Hasil dari nilai threshold di sini, ya kira-kira seperti ini gitu ya. Masih memungkinkan, masih mudah menentukan nilai thresholdnya. Tapi bagaimana jika kita mendapatkan citra yang seperti ini dan nilai histogramnya seperti ini? Kita ingin menentukan atau mensegmentasi objek ini. Nah, ini sangat sulit gitu ya, karena nilai histogramnya tidak terdistribusi menjadi dua bagian. Gitu. Apalagi yang seperti ini. Jadi kalau kita segmentasi dengan satu ini, dia akan menghasilkan citra yang seperti ini. Gitu ya. Sehingga dengan global threshold ini, citra satu sangat sulit untuk menentukan nilai threshold. Jadi jika citranya seperti ini, masih dianggap mudah menentukan nilai thresholdnya. Tapi jika seperti ini akan sangat sulit. Ada beberapa teori bagaimana cara melakukan segmentasi untuk citra-citra yang sulit tersebut. Gitu ya. Yang pertama ada local thresholding. Di sini kita membagi gambar ke dalam beberapa bagian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 16 bagian. Kemudian menentukan threshold untuk setiap bagiannya. Jadi bagian-bagian ini kita bikin threshold 1, threshold 2, dan seterusnya sampai ini berarti threshold 16. Dan setiap bagian ini itu disegmentasi sesuai dengan nilai thresholdnya masing-masing. Gitu ya. Jadi T1 untuk bagian 1, threshold untuk bagian 2. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil segmentasi seperti ini. Gitu. Kemudian muncul sebuah teori atau teknik yang namanya adaptive thresholding. Jadi adaptive thresholding ini menentukan nilai threshold secara otomatis. Kenapa? Karena gambar atau citra itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan nilai threshold yang berbeda agar mendapatkan nilai segmentasi yang paling optimal. Nah, adaptive thresholding ini salah satunya adalah Otsu method. Otsu method ini ditemukan oleh Nobuyuki Otsu. Nah, bagaimana cara kerja dari Otsu method? Cara kerjanya adalah mencoba beberapa metode atau beberapa nilai, gitu ya. Jadi mencoba beberapa nilai threshold, mencoba beberapa metode. Kemudian setelah dicoba, itu dicari nilai threshold dengan cara melihat within class invariance yang paling minimum. Nah, jadi kita mencari nilai within class invariance yang paling kecil, yang paling minimum. Contohnya seperti apa? Misal, ini adalah proses penentuan threshold dengan Otsu method. Misal kita punya citra seperti ini, jumlahnya 36 pixel,
ini adalah histogram. Histogram dari citra tersebut gitu ya. Jadi adalah histogram dari citra tersebut atau intensitas kemunculan nilai pixel suatu citra. Di sini ada 0,145 nilai warnanya, dengan 0 intensitasnya 8 kemunculan, 1 ada 7, 2 ada 2, 3 ada 6, 4 ada 9, 5 ada 4. Secara gambar histogram, jika kita menggunakan teknik basic tadi, maka kemungkinan kita akan menentukan T2 adalah nilai thresholdnya. Gitu ya. Di sini adalah nilai thresholdnya, karena ada dua bagian yang terpisah. Ada dua distribusi Gray, daerah sini dan daerah sini, gitu ya. Tapi bagaimana dengan Otsu? Apakah Otsu juga akan menentukan nilai thresholdnya adalah 2? Ya. Begini cara Otsu bekerja. Nah, Otsu ini, dia mencoba semua nilai, dari 0 sampai 5 tadi. 0, 1, 2, 3, 4, dia coba semua. Gitu ya. Dengan rumus pembobotan. Oke. Bagaimana rumusnya? Kita coba jika T sama dengan 3. Gitu ya. Kita nilai jika T sama dengan 3. Dia lakukan hal ini untuk mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika T adalah 3, misal, maka kita pisahkan distribusi warna ini. Kelompok yang background adalah 0, 1, dan 2. Gitu ya. Sebelah kurang dari 3 kan. Ini kurang dari 3, maka kelompok background. Kemudian yang lebih dari sama dengan 3 adalah kelompok foreground. Gitu ya. Jadi jika I, ingat ya, jika I sama dengan lebih dari sama dengan 3, maka 255. Jika I kurang dari sama dengan T, maka 0 gitu ya. Itu rumus basicnya. Nah, dengan Atsu dia ngitung. Jika T-nya 3, dia hitung pembobotan. Pertama, 8. Kita lihat pixel yang ini. Di sini ada pixel 0, 1, dan 2. Intensitasnya adalah 8, 7, dan 2. Ya. 8, 7, dan 2. Kemudian dibagi 36. 36 dari mana? 36 adalah jumlah keseluruhan pixel. Nah, 36 ya. Hasilnya adalah 0,4722. Kemudian menghitung nilai rata-rata. Nilai pixel 0 dikali 8, intensitasnya 1 dikali 7, 2 dikali 2 ya. 0 kali 8, 1 kali 7, 2 kali 2. Dibagi 17. Kenapa 17? Karena jumlah dari 8 tambah 7 dan 2 adalah 17. Sehingga mendapatkan nilai min 0,6471. Kemudian dihitung nilai variansnya dengan cara 0 dikurangi 0,6471, nilai minnya, dipangkatkan 2 dikali 8, nilai pixelnya. Kemudian 1, nah ini ya, dikurangi 0,471, dipangkatkan 2 dikali 7, nilai intensitas pixelnya. Dan seterusnya, dibagi 17 sama, karena memiliki jumlahnya 17 intensitasnya. Sehingga mendapatkan nilai varians 0,4637. Dengan cara yang sama, lakukan pada bagian foreground. Gitu ya. Dihitung, mendapatkan 0,5152. Kemudian, untuk nilai P3 ini dihitung nilai within class invariance-nya. Within class invariance nilainya adalah 0,472 tadi, yang dari bobot yang W ini, dikali 0,4637. Ditambah 0,5278 dikali 0,5152. Ya. Jadi ini dikali ini dikali ini. Ditambahkan, sehingga mendapatkan nilai within class invariance untuk P3 adalah 0,4909. Nah, hal ini dilakukan tidak hanya untuk T3, tapi dilakukan untuk semua. Karena tadi ya, dia mencoba semua. Nah, bisa kita lihat. Sehingga di sini terlihat untuk within class variance, untuk T sama dengan 0 adalah 3,2 dan seterusnya. Untuk nilai T1 1,5, nilai T2 0,5, nilai T3 0,4, nilai T4 0,9,
nilai T5 2,2491. Sehingga jika dilihat dari seluruh T1, T2, T3, 4, 5, nilai yang paling minimum adalah ini, T3, 0,4. Sehingga threshold yang paling optimal menurut Otsu untuk melakukan segmentasi pada citra ini adalah threshold dengan nilai 3 gitu. Sehingga kalau kita bandingkan ini beberapa proses, ini adalah sebuah gambar grayscale, kemudian kita mau lakukan segmentasi begitu. Jika melihat bentuk histogram, maka secara basic kita akan menentukan nilai threshold seperti ini gitu ya. Ini secara basic. Gitu. Kira-kira karena terbagi distribusi ya, distribusi 1, distribusi 2. Tapi tidak dengan Otsu. Ternyata Otsu menentukan nilai histogramnya adalah di sini. Nah, ini adalah layout-nya Otsu gitu ya. Nah, sama seterusnya. Kalau kita melihat distribusi histogram ini, ya mungkin kita akan menentukan nilai T-nya di sini. Jadi Otsu menentukannya di sini. Ya, ini pun sama. Ya, ini Otsu di sini. Ini Otsu di sini. Kalau kita melihat distribusi histogram, ya mungkin di sini gitu ya. Pendistribusian antara dua pixel gitu kira-kira. Nah, sehingga Otsu itu memiliki atau disebut adaptive thresholding karena dia menentukan nilai thresholdnya itu untuk pada sebuah kasus tergantung citranya. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi menggunakan nilai Otsu, nah nanti kita memproses berbagai macam citra, nilai thresholdnya tidak akan statis, dia akan berubah-ubah tergantung tadi analisis ya rumus-rumus tadi, yaitu mana nilai threshold yang paling optimal gitu. Nah ini contoh kasus ya untuk untuk proses segmentasi. Ini contoh dari Pak Jamaluddin Indra, Pak Nazari Ageng, dan Bu Hani Mayanti Handayani. Klasifikasi fertilitas telur itik dengan pengolahan citra digital menggunakan Raspberry Pi. Kita bisa lihat. Sudah saya download kalau misalnya ini. Nah, ini berkaitan dengan final project yang harus dikerjakan. Nah, di sini dilakukan proses segmentasi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat baca penjelasannya, pada riset ini dilakukan proses nah ini prosesnya akuisisi image, menentukan embrio telur, kemudian difilter noise-nya, kemudian menentukan nilai Otsu-nya, di inverse gambar untuk menentukan foreground dan background, itu jumlah pixel putih dianggap invertil jika terpenuhi, jika tidak fertil. Selesai. Ini prosesnya gitu ya. Nah di sini pun menggunakan Otsu untuk menentukan nilai threshold-nya. Proses segmentasinya menggunakan nilai threshold Otsu gitu ya. Ini dari contohnya, step by step-nya. Ini dari citra awal, kemudian mengidentifikasi bagian embrio gitu ya. Kemudian dirubah warnanya menjadi foreground dan background, sehingga hanya ada warna putih dan hitam. Kemudian dihitung luasan dari nilai pixel putih ini gitu ya. Kalau di sini kesan hasilnya ini mendapatkan akurasi 90% gitu ya, dengan proses segmentasi menggunakan Otsu method. Nah, ini masih bisa dikembangkan atau bisa dicoba untuk kasus yang lain. Gitu. Ini contoh penerapan segmentasi dengan adaptive thresholding yaitu Otsu. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada hal yang bisa ada ditanyakan, silakan ditanyakan.
Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.